Kamu tahu sosok apa aja yang ada di Danau Toba? Anda tinggal di mana? Jero Danau Toba. Ketika kita mengambil ikan emas itu bisa membawa malapetaka buat yang ambil. Itu bukan mitos. Sepengetahuan Anda di lokasi tersebut, konon kabarnya di bawah itu memang ada gunung yang masih aktif. Memang betul itu? Di gunung, di danau. Gunung iku cik pucuke. Gitu ya. Masih ujungnya saja. Iya, Di bawah ada lagi. konon kabarnya di dasar danau ini ada macam bangunan rumah adat. Apa betul atau enggak? Ya, Itu nyata atau gaib? gaib. Gaib ya, bukan nyata. Apabila terlihat oleh manusia, mungkin dia beruntung. Beruntungnya dalam hal apa, Mbak? Anda jika memasuki istana, apa yang terjadi? Banyak perhiasan. Dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila muslim terbawa mabuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kelana Masa dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya Akmal Hidayatullah Kelana Masa dan praktisi kita yang tak asing lagi yaitu Gus Iman. Assalamualaikum Gus Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Malam hari ini penelusuran kami tertuju kalau nggak salah Gus, ini daerah yang sangat terkenal Gus, Iya, di Sumatera Utara, yaitu Danau Toba. Danau Toba. Sebenarnya di Danau Toba ini ada sosok-sosok apa aja? Seperti itu Gus. Insya Allah Nanti. kita coba cari tahu, kita gali informasi. Tapi sahabat Kelana Masa, apabila nanti terjadi yang masuk itu jinnya berbahasa daerah Danau Toba, ya mohon maaf, kami pun sebenarnya tidak bisa Gus ya bahasa. Kalau untuk bahasa daerah asli itu. daerah tersebut kurang bisa memahami. Tapi sebelumnya perlu saya sampaikan terlebih dahulu. Sebetulnya bangsa jin mampu menguasai beberapa bahasa. Seperti itu Gus. Ya, nanti ada teknisnya. Bisa kita bantu translate supaya bisa menggunakan bahasa yang bisa dimengerti oleh kita. Andai kata jin ini awalnya menggunakan bahasa yang di luar kemampuan Iya, kita. bahasa daerah sana Iya, Gus. insya Allah seperti itulah. Ini mau kita lakukan langsung atau Gus Iman mau sedikit ada pembicaraan dulu sama sahabat Kelana Masa? Oke. Jadi, buat sahabat Kelana Masa, sekian lama video kami tentang menelusuri tempat yang angker, yang penuh dengan mitos dan misteri. Lagi-lagi perlu saya garis bawahi, kami tidak pernah bertujuan untuk menaruh kepercayaan total kepada cerita atau obrolan dengan bangsa jin. Ya, seperti itu. Jadi kami hanya kepingin menggali informasi sebanyak-banyaknya supaya kita menemukan pelajaran ya buat kita semua. Hanya itu saja, tak lain tak bukan. Oke. Seperti itu kita mulai saja lah Oke ya. Gus. Mana Oke, mediator? Sahabat Kelana Masa jangan kemana-mana ya, saksikan terus proses mediumisasi kami sampai selesai. Assalamualaikum. Dengan siapa ini kami bicara? Bisa bahasa manusia? Bisa. Punya nama Anda? Siapa nama Anda? Tidak perlu saya sebutkan. Asal Anda dari mana?
Aslinya Ya. Segoro Kidul. Aslinya dari sana. Cuma tinggal di mana belakangan ini? Danau Toba. Oh, begitu. Alhamdulillah makhluk yang berhasil kita hadirkan kebetulan bisa menggunakan bahasa kita, bahasa manusia di zaman sekarang. Dan tadi katanya mengaku aslinya itu dari pantai selatan. Cuma mungkin terpanggil, terpancing sehingga menempati juga di Danau Toba itu. Ya. Oke, ngobrol lanjut. Sudah berapa lama Anda tinggal di danau itu? 255 tahun. 255 tahun. Iya. Kamu tahu sosok apa aja yang ada di Danau Toba? Banyak. Salah. Coba bisa diobrolkan jenis-jenis apa aja yang ada di sana. Yang di danau pun ada juga. Maksudnya di air itu ya? Oh. Begini sebelumnya saya luruskan. Anda tinggal di danau itu atau di pinggirannya? Danau. Di danau itu. Ya. Ngobrol lagi. Ya, ngobrol-ngobrol. Sosok-sosok apa aja yang bisa Anda ceritakan? Sosok ular besar. Ada juga. Ular itu terkadang bisa menampakkan diri atau tidak di danau itu? Banyak juga memakan korban. Seperti itu. Selain ular itu, Banyak sekali. itu wilayah kekuasaannya yang memegang itu satu oknum jin atau banyak? Banyak. Banyak. Wilayahnya terbagi-bagi. Begini. Saya pernah mendengar katanya di lokasi danau tersebut ada ikan yang mungkin cukup aneh. Ya. Itu pernah melihat Anda di sana? Oh, Anda itu. Oh, Anda sosok ikan ini. Oh, iya. Wajar dia punya dari pantai selatan datang ke situ menghuni dan sebetulnya ikan gitu loh. Seperti perwujudan ikan apa lah? Ikan mas. Oh, iya. Anda nggak jahat kan? Oh iya, jangan. Jangan jadi makhluk yang jahat ya. Silakan Anda tinggal di situ nggak apa-apa. Ya. Apalagi yang bisa dibagi informasi kepada kami tentang penghuni danau tersebut? Anda bertanya, saya menjawab. Oh begitu. Oke. Iya. Begini. Tadi sekilas saya melihat adanya sosok penampakan di danau tersebut macam naga. Memang ada di situ? Bukan naga. Bukan naga. Oke. Apa itu? Ular. Oh, ular besar gitu. Ya mungkin karena saya jauh melihatnya kurang jelas mungkin. Ya. Jadi intinya bukan naga tapi ular gitulah ya. Ular itu sering mencelakai orang-orang yang berkunjung di situ atau tidak? Tidak juga banyak. Tidak. Banyak yang lain. Tidak hanya oknum ular itu tersebut ya. Selain dari ular besar itu, apalagi yang menghuni di situ? Seperti sosok-sosok apa aja? Sosok. Oh, tinggi besar. Begu ganjang. Oh, seperti itu. Dia di air itu atau di daratan? Darat. Di darat. Dia jahat nggak? Oh iya. Inilah mungkin cukup familiar sebetulnya. Mungkin yang lebih dikenal begu ganjang di lokasi tersebut. Memang nggak asing sebetulnya. Gini satu lagi tambahan dari saya ya kepada Anda. Pernah ada kapal tenggelam? Sudah cukup lama sih. Ya.
Anda pernah melihat kejadian itu? Saya tahu. Itu kayak mana rupanya kronologinya? Murni kecelakaan atau ada gangguan dari bangsa gaib di lokasi itu? Kecelakaan. Oh, begitu ya. Ngobrol lagi sama anggota kita ya. Nah, cerita. Kecelakaan murni. Hmm. Jadi tidak ada gangguan dari makhluk tersebut di Danau Toba itu. Tidak ada. Tidak ada. Anda sendiri di sana mempunyai kerajaan atau tidak? Rojoku Segoro Kidul. Sejarah tentang terciptanya Danau Toba itu pernah mendengar atau tidak? Coba boleh diceritakan. Anda kan sudah tahu. Harus saya berbicara. Gitu ya. Kalau itu kebenarannya. Memang betul. Dari letusan gunung dulunya ya. Seperti itu. Tapi begini, sepengetahuan Anda di lokasi tersebut, konon kabarnya di bawah itu memang ada gunung yang masih aktif. Memang betul itu? Di gunung. Di danau. Gunung iku cik pucuk Gitu ya. masih ujungnya saja. Iya, Di bawah ada lagi. Besar. Itu gunung berapi aktif. Kira-kira sepengetahuan Anda lah, itu suatu saat akan meledak tidak? Pasti. Masih aktif. Dari penonton atau kawan-kawan mana tahu ada yang ingin menggali informasi dengan apa ini makhluk ini, boleh. Saya mau tanya, namanya tadi siapa, Bu? Tak mau sebut nama. Sebut nama ya. Iya. Jadi Cuma dia ikan gitu loh, ya, mungkin jin ikan. Jadi Ikan saya- masih. Panggilnya apa ini kira-kira? Yang penting sopan. Jadi saya mau tanya ini, Mbak. Anda kan tadi mengatakan bahwa Anda bersosok ikan mas. Ada mitos yang mengatakan bahwa ketika kita mengambil ikan mas itu Ya, lalu tidak kita pulangkan, apakah itu bisa membawa malapetaka buat yang ambil? itu bukan mitos. Jadi fakta. Jadi yang marah di situ siapa? Saya. Anda yang marah di situ. Berarti ikan yang diambil oleh manusia ini termasuk anak-anak buah Anda lah ya. Ya, Gitu. Itu semua ikan mas yang ada di situ? tidak. Tidak, hanya ikan-ikan tertentu. Namanya danau sebegitu luas kan, mungkin ada ikan yang nyata, ya, ada ikan yang bersifat gaib. Apakah ikan mas yang bersifat gaib ini tadi bisa tertangkap sama manusia? Bisa. Salah satu caranya dengan cara bagaimana? Ya biasa saja. Oh, jadi ikan gaib Memancing. ini tadi mau juga memakan pancing. Ya layaknya seperti ikan biasa. Memang cukup cocok. Sejauh pengetahuan dan pengalaman saya, walaupun dari bangsa jin yang golongan binatang ikan, itu saat dia keluar dari alamnya menggunakan sosok aslinya, itu memang ya tak ubahnya tak beda dengan ikan-ikan yang asli seperti itu. Dan dimungkinkan saja terjadi itu ikut memakan umpan dari para pemancing atau ya mungkin yang lainnya seperti itu. Jadi apabila ikan seperti golongan jin lah, seperti Anda kan, ketika dapat dipancing, itu dibawa pulang dimakan. Jadi yang makan ikan tadi bagaimana nasibnya? Akan terjadi malapetaka di desa tersebut. Jadi kalau misalnya saya agak flashback, agak mengingat sejarah, sejarah masa lalu, ini
Kalau misalnya ini mitos ya Anda katakan mitos, kalau misalnya fakta menurut Anda katakan fakta ya. Dulu ada cerita bahwa Danau Toba itu selain terjadinya karena letusan gunung, juga karena ada beberapa legenda yang mengatakan bahwa ada ikan mas yang bersuamikan manusia. Apakah itu menurut Anda fakta? Bagaimana menurut Anda? Saya pun kurang tahu. Jadi yang Anda pahami memang dari letusan gunung. Oke, tambahan lagi dari saya. Ini legenda masyarakat. Konon kabarnya di dasar danau ini ada macam bangunan rumah adat. Apa betul atau enggak? Ya, Itu nyata atau gaib? gaib. Gaib ya, bukan nyata. Apabila terlihat oleh manusia, mungkin dia beruntung. Beruntungnya dalam hal apa, Mbak? Anda jika memasuki istana, apa yang terjadi? Banyak perhiasan. Seperti itu. Oke. Jadi lalu apakah perhiasan itu bisa diambil? Bisa. Oh. Jadi dalam artian Anda katakan beruntung bahwa ketika ada seseorang yang masuk ke situ berhasil membawa perhiasan itu. Itu adalah istana. Ya, istana saya. Begini, ini tadi rajanya ikut di mana dia? Di Pantai Selatan sana tadi kayaknya ya. Iya. Oh iya. Apa hubungan dengan Iya, apa Danau hubungannya Danau Toba dengan Pantai Selatan sana sehingga Anda ditaruh di danau ini? Saya melakukan kesalahan. Oh, diusir jadinya. Oh begitu. Jadi Anda di situ tinggal tunduk kepada raja yang mana atau Anda mandiri? Saya mandiri. Oh mandiri. Begitu ya. setelah diusir dari pantai selatan, kamu mendiri di situ? Kenapa kamu memilih Danau Toba, tidak daerah yang lain? Saya mau hidup tenang. Seperti itu ya. Oke. Begini. Ya, kita udah ngobrol panjang sama Anda. Cuma Anda kan tadi mengaku di situ tinggal kurang lebih sudah 255 tahun. Ya. Anda nggak punya kawan yang sama-sama tinggal di situ tapi lebih lama tinggalnya di situ daripada Anda? Ada. Kepengin ngobrol, bisa dibantu hadiran kemari kita ngobrol sama dia? Ya, oke, gantian ya. Oke. Dengan siapa ini kami ngobrol? Punya nama? Bisa bicara manusia? Tenang. Bisa bahasa manusia? Bisa. Oh iya. Kami hanya kepingin ngobrol, menggali informasi dari Anda. Anda tinggal di mana? Jero Danau Toba. Oh, ning jero. Iya. Tenang. Ya. Kami hanya kepingin ngobrol, kepingin gali informasi. Ya. Sopo kue? Iya. Saya manusia. Aku ngerti. Oh. Kepingin tahu nama saya? Ya. Kita kenalan boleh? Iya. Anda siapa namanya? Siapa? Nggak mau sebut nama? Oke lah. Punya nama nggak sebetulnya Anda? Doi. Oh, siapa namanya? Nggak mau juga? Oke lah. Saya hargai kalau Anda kepingin menutup diri. Iya. Tapi saya tidak. Anda tadi bertanya kepada saya. Saya Agus Imanul Haq dari Pulau Jawa sana. Bertujuan menghadirkan Anda kemari tentunya, ingin ngobrol tentang seputaran Danau Toba. Ya, bisa cerita dengan kami?
Gini, sosok Anda seperti apa sebetulnya? Boleh duduk. Apa sosok Anda sebetulnya? Ulah. Oh, ulo. Laki-laki perempuan? Lan. Lanang. Begini, suka mencelakai orang nggak di sana? Enggak. Enggak. Apa mau? Oke, dah lah. Kalau memang kamu terbuka, kita ngobrol saja, ya. Ngobrol dengan anggota kita, ya. Nah, Apa hubungan Anda dengan yang barusan tadi kami panggil kemarin? Ora ono. Oh, tidak ada. Anda di sana mandiri juga seperti yang tadi kemarin, punya kerajaan sendiri. Aku rojo. Anda yang diceritakan tadi sosok ular besar yang ada di Danau Toba. iya. Anda raja rupanya ya. Ya nggak apa-apa lah. Ya. Tadi Anda nggak sebut nama, nggak mau sebut nama ya nggak apa-apa. Mungkin Anda membesarkan posisi Anda seorang raja di sana. Nggak apa-apa. Ngobrol-ngobrol lagi. Begini, waktu ada kapal tenggelam, Anda tahu itu? Iya. Karena apa itu? Ulane manusia. Oh ya, berarti serupa dengan tadi cerita dari si ikan mas itu ya? Mungkin terlalu banyak penumpangnya. Ya, over kapasitas. Ya, seperti itu. Ya, sahabat Kelana Masa, kebetulan walaupun bangsa jin yang kedua ini kita hadirkan, kebetulan dia bisa menggunakan bahasa keseharian kita, yakni manusia. Jadi kita nggak kesulitan untuk beradaptasi dan komunikasi. Jadi kecelakaan kapal yang ada di Danau Toba adalah murni dari kesalahan manusia itu sendiri. Ada berapa raja di situ rupanya? Anu banyu anu loro. Oh, salah satunya Anda. Oh, gitu. Yang satunya berwujud apa? Manusia. Oh, manusia. Tenang, ya. Kami hanya kepingin ngobrol dengan Anda, ya. Menggali informasi saja supaya kami tahu gitu loh. Saya pernah mendengar juga cerita tentang di Danau Toba ini ada sosok ular besar seperti itu. Apakah Anda pernah menampakkan diri? Gitu? Iya. Mungkin ini, ya ini salah satu yang dikatakan di berita-berita itu ya, mungkin sedang viral. Ya, mungkin pada saat dia menampakkan diri. Anda termasuk ular yang berkaki atau tidak? Bisa berwujud. Oh, pantas. Jadi ya memang beragam cerita yang bersumber dari tempat itu. Tadi intinya ular lah ya. Nah, dari penonton atau kawan-kawan yang lain mana tahu ketemu menggali informasi tambahan, boleh. Saya cuman mau bertanya tentang ini aja. Pengunjung mungkin ya. Jadi pesan Anda untuk pengunjung yang di sana supaya aman lah istilahnya gitulah. Kira-kira apa? Ada pesan yang ingin disampaikan buat orang-orang yang ada di sini lah. Nang kene ora ana. Untuk orang yang datang ke sana, Jaga kebersihan. oh seperti itu. Nang golek iwak sacukupe wae. Jangan berlebihan gitu ya. Apalagi Ojo takabur. Sumber lah maknanya ya. Bisa suwaya-waya aku gelem nang. oh gitu. Jadi saya mau bertanya lanjutan. Boleh, boleh. Kalau misalnya yang nyari ikan di danau itu berlebihan lah nyari ikannya, apa yang terjadi? Yo manungsa iku dhewe sing susah.
apakah ada malapetaka yang didapat? Aku senang manusia sengkel. Oh gitu. Serakahlah. Jadi kamu senang memangsa manusia yang seperti itu, serakah. Tadi Anda kenal dengan yang ikan mas tadi itu? Betul dia pendatang? Iya, Oh, aku gini oh. Cuma sama dia, Anda sama dia itu nggak suka bentrok gitu kan? orang. Iya. Hiduplah rukun damai. Iya. Hidup rukun damai. Walaupun di alam yang berbeda dengan kami, ya seperti itu. Mungkin dia tadi sekitar 250 tahun. 255. Anda sendiri sudah lama di sana? Sudah lama. Dari sebelum danau itu terbentuk atau setelah danau itu terbentuk, Anda di situ? Sahur. Oh, udah lama kali lah. Iya. Sudah cukup lama. Jadi Dia ini pun danau juga. Oh gitu. cuman nggak sebesar itu ya. Terus mau tanya lagi. Boleh silakan. Ya. Kira-kira siapa di sana itu yang paling ditakuti selain Anda? Orang. Cuman Anda yang paling ditakuti di sana. Itu tadi yang apa? Tinggi besar, begu ganjang itu siapanya Anda? Orang. Maksudnya nggak ada itu? Orang. Oh, Sudah ada hubungan? lain kubu lah gitu ya. Oh, nggak pernah bentrok sama dia Anda? Enggak. Sesekali. Oh sesekali. Oke lah. Apalagi dari kawan-kawan atau penonton boleh? Sebetulnya cukup sih Gus. Cukup ya? Kalau saya tanya, soalnya saya penasaran, saya pribadi penasaran tentang ikan mas tadi. Oh iya. Apakah mitos apa fakta kan yang sebetulnya yang ketika mendapatkan ikan emas itu katanya harus dibalikin lagi gitu. Oke lah. Dan tadi udah dapat jawaban gitu ya? Dapat jawaban. Apa kepingin dapat jawaban dari Mungkin dari dia rajanya? juga nggak apa-apa. Langsung Oh gitu. Ya begini, saya mewakili kami bangsa manusia. Jadi kalau ngambil ikan di situ, ikan mas khususnya, apa harus dipulangkan balik gitu? Atau bagaimana? Ya orang juga. Enggak juga. Nah, yuk biasa ya Bapak. Mungkin Yang pas di- kebetulan yang diambil maksud oleh tadi. manusia ini ikan apa nah? Ikan gaib mungkin. Itu Pak. Kemungkinan seperti itu. Cukup nampaknya ini? Ya, sekarang Anda kembali ke tempat Anda ya. Iya. Yuk bersiap. Biar enak. Oke, sahabat Klana Masa, tadi penelusuran kita tentang Danau Toba, lalu bermediumisasi sudah sama-sama kita saksikan. Mungkin ada kesimpulan Gus tentang mediumisasi tadi. Iya. Jadi kesimpulan tuh benang merah yang bisa kita ambil saat kita datang ke lokasi tersebut. Sebetulnya tidak hanya di lokasi itu, kemanapun lah. Tempat wisata kan banyak. Iya. Ya kita harus mampu menghargai alam. Jaga kebersihan, jaga sopan santun supaya aman dan baik-baik saja. Ya, seperti itu. Cuma lagi-lagi kita tidak menaruh percaya 100% kepada obrolan seperti tadi. Ya, jadi kiranya nanti kok terasa kurang informasi ini, kapan-kapan bisa kita gali balik ngobrol dengan yang lain. Ya, seperti itu. Oke, tadi udah dengan penghuni danaunya Gus. Iya, penghuni Jadi danau. mungkin bisa jadi kita ngobrol dengan begu ganjang tadi. Iya, Ganjang. Ataupun di tempat di sekitaran situ yang di daratannya. Iya. Memang tempat di sekitaran Danau Toba ini banyak yang cukup ya kategori terkenal dan menyimpan cerita-cerita yang berbeda-beda. Tentang mitos batu gantung nanti Iya. bisa jadi kita ulas. Kita gali ulang lah. Ya. Sementara mungkin cukup. Oke, itu saja. Oke, sahabat Klana Masa, tadi sudah kita saksikan baik mediumisasi maupun kesimpulan Gus Iman, itulah yang bisa kami simpulkan pada malam ini tentang penelusuran kami. Jangan lupa tonton terus video Klana Masa
like, komen, dan subscribe-nya, dan share sebanyak-banyaknya agar video kami terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.